belikan mobil, pernah nggak sih mengalami hal yang janggal? Itu ternyata dialami sama Mas Maul ya, ketika beliau dalam perjalanan mengantar mobil. Nah, alhamdulillahnya itu juga ditemani sama ini krunya dan juga anak buah. Nah, jadi ada juga yang mencarikan ini bantuan dari teman-teman, dan ditambah lagi tadi didorong ya Mas ya, didorong sampai depan dari area pemakaman itu pokoknya dihindari, itu baru bisa berjalan. Ini cerita yang seperti ini ya teman-teman semua. Saya mengangkat cerita misteri juga, dan juga ditambah tentang saya ini cari mobil. Nah seperti itu teman-teman semua, kita akan kasih tahu mobil yang nantinya akan saya beli, dan juga teman-teman tadi yang request, Mas carikan beli ya yang cocok ya. Kalau cocok ya main aja. Oke, kita akan cek ini mobil dan kondisi mesinnya itu bagaimana, dan nanti perawatannya itu apa saja yang simple. Dan jangan lupa nih, nomor teleponnya ada di sini, kelihatan nggak ya? Nah ini kelihatan ini Mas, alhamdulillah. Jangan lupa ini juga nama channelnya, tolong di subscribe. Nah, beliau nggak cari subscribe banyak itu enggak. Kalau ada yang minat, mampirlah ke channelnya ya. Mobilnya terjangkau, aman. Nanti kalau mau dijual kembali bisa dipertemukan kembali seperti itu. Oke. Bertambah masuk. Oke Mas, kita akan cek kondisi mesinnya.
Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, teman-teman dari subscriber dan subscriber dari Hafid Adnan Khair. Bertemu lagi dengan saya, dan juga nanti kita akan ditemani sama salah satu YouTuber. Alhamdulillah, ini kita mampir di channel dan showroomnya Mas Harto Lancar Jaya. Mas Harto Lancar Jaya. Alhamdulillah. Jangan lupa ya teman-teman semua, subscribe channelnya Mas Harto, channel dari jual beli mobil. Nanti kita akan share ya, kita akan share di YouTube kita gitu loh. Ini alhamdulillah ya teman-teman, kita diberikan kesehatan dan juga waktu yang luang. Kita kondisinya ini santai ya Mas ya. Pakaiannya juga kayak gini ya. Kayak gembel elit. Yes, gembel elit pokoknya. Gembel saja. Ya gembel bae, ngono bae ra apa-apa Mas. Style gembel bae. Nah, ini teman-teman ya. Kali ini kita ingin membahas, karena dari kemarin itu ada yang sempat bilang, Mas, kemana-mana armadanya itu kok cuma motor ya. Ini kita sempatkan untuk cek and recheck mobil yang tentunya nanti bisa kita pergunakan dalam hal untuk membantu masyarakat dimanapun berada. Nah, itu tujuannya untuk membawa kru ya Mas ya, keluarga juga intinya kan ya. Kru dan juga keluarga. Ini dari tadi itu wah ngajak, pokoknya ngajaknya itu yang bahagia terus. Nah, kita diberikan, istilahnya itu diberikan waktu yang longgar, ini kita pergunakan ya teman-teman. Dari kemarin ada yang ngomong, Mas kok diganti armadanya itu pakai mobil gitu. Bukan karena saya itu menolak, itu tidak ya teman-teman semua, tapi ternyata juga ada juga manfaatnya gitu. Ternyata ada juga manfaatnya untuk berpergian kemana-mana seperti itu. Walaupun mobilnya itu mobil tua, tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah ini bisa istilahnya itu sedikit mendongkrak hubungan antara teman, yaitu silaturahmi, dan juga nantinya kalau kemana-mana itu tidak sewa mobil. Wah, nggak kehujanan juga. Nah, ini teman-teman, ini di sela-sela saya melaksanakan pengobatan ya, kita memang standnya itu nggak terlalu formal, dan saya pribadi cuma seadanya saja, karena juga kesembuhan itu adalah miliknya Allah. Saya hanya sekedar membantu lewat doa, Allah yang memberikan kesembuhan. Untuk teman-teman semua yang baru lihat live-nya saya di sore hari ini, doakan ya, doakan bisa membantu kemanapun, intinya kemanapun, dan tentunya tidak ada istilahnya itu hambatan di tengah perjalanan. Apapun yang membuat kita istilahnya itu lambat, itu tentunya satu dalam perjalanan, yang nomor dua tentunya waktu ya teman-teman semua. Karena di sisi lain saya membantu ke tempat satu, ke tempat yang lainnya itu kadang jaraknya itu juga ini panjang ya, hampir 10 kilo juga ada. Terus kalau dibilang lama ya sabar, pokoknya sabar itu ya. Nah, kali ini teman-teman, kita harus selalu ingat ya, selalu ingat, siapapun yang mempunyai kendaraan, entah itu berwujud apapun, gunakan yang bermanfaat. Itu pesan dari saya. Dan di sini khusus untuk teman-teman yang suka mobil tua lama, itu nanti bisa menghubungi teman saya langsung sama Mas
Apa saja Mas yang ada di showroom rumah? Untuk selama ini emang buat cari mobil ya emang agak susah sih. Ya kita intinya berusaha, namanya mobil sekarang juga udah banyak, kita insya Allah cari mobil yang ready lah istilahnya. Walaupun mobil tua kita jual yang ready, intinya harga ada dana ya sesuai keadaan gitu aja. Buat untuk stok hari ini emang tinggal berapa unit ya, kalau di bengkel masih ada 2 yang ready. Ini sebenarnya punya saya sendiri, nggak tahu jadi dibayar sama juragannya ini, nggak tahu. Ini terus terang mobil saya pribadi, katanya dia juragannya, saya berminat kayaknya mobilnya ganteng keren ya, bisa dibicarakan karena ini mobil saya pribadi, emang saya pakai setiap hari lah hitungannya kan. Katanya saya minat nih mobilnya, katanya bagus ya. Iya bagus, namanya mobil pribadi buat jalan sendiri, sekiranya minat bisa berguna buat saudara kita ya apa salahnya lah intinya. Kalau harganya cocok sesuai yang kita harapkan, intinya ya kita dilanjut lagi ntar gimana lanjutannya dia cocok apa enggaknya ya monggo lah hitungannya, daripada penasaran kan. Ya lihat aja mobilnya. Oke Mas, saya pengen bertanya dulu. Ini tadi kan saya udah diwakili untuk ngomong ya mobilnya, masalah mobil ini tadi. Nah, kenapa sih Mas harus mobil tua gitu loh? Itu kenapa? Ya semua itu kan tergantung hobi. Meskipun tua tapi harga tidak dibanderol. Beda sama mobil muda, kita punya duit berapapun kita bisa memiliki. Tapi habis itu pusing yang per bulannya. Nah, seperti kita berat mobil tua itu asik loh. Ya, harga nggak ada harganya, ya kan? Harga berapapun pasti orang seneng dibayar. Beda sama mobil muda, tahun sekian, harga sekian, ya kan? Pasti sudah ketebak. Beda sama mobil tua. Semakin orang itu seneng, berapapun kita minta, pasti dia dibayar. Uniknya mobil tua itu. Oke, beda sama mobil muda, oke? Nah, itu ceritanya. Berawal dari hobi Mas ya. Mas berawal dari hobi, dan dari kemarin itu juga saya lihat itu alhamdulillah nih, semoga nanti berkembang ya Mas ya. Ya, amin amin amin. Berkembang. Doa kita semua lah. Walaupun ya istilahnya itu kita jualan teman-teman, kita jualan itu kan cari berkah halal, dan rezeki itu nantinya Allah yang memberikan. Hasilnya sedikit atau banyak itu kalau kita bisa mengucapkan alhamdulillah, akan ditambah lah istilahnya, akan ditambah. Dan kita pun dari hati kita pribadi itu lega, dan buat ngasih makan anak dan istri itu insya Allah juga halal ya Mas ya, seperti itu. Nah teman-teman semua yang baru ada di channel saya, nah berkaitan dengan saya jalan-jalan cari mobil. Nah ini kita cari mobil ini bukan cuman saya pribadi loh yang cari mobil, tapi juga di belakang saya itu ada juga teman yang Mas calling dari belakang suruh untuk cari mobil. Nah nitip juga sama saya. Nah makanya saya dari kemarin itu disindiri-sindiri terus, Mas cari mobil. Nah, ya ini kita cari mobil bukan untuk istilahnya pamer, bukan teman-teman semua. Di sini ya kita datangi showroom mobil ini buat satu edukasi. Nah jadi kendaraan yang kita pergunakan itu juga dimintain pertanggungjawaban ya Mas ya. Kalau istilahnya itu sudah nikah dan sudah berkeluarga, tentu yang namanya kendaraan itu dibawa kemana sih kendaraannya itu? Kalau dibawa untuk ibadah ya, untuk ibadah, nah itu nanti insya Allah berkah. Ibadah itu bukan cuman istilahnya itu kerja, itu tidak ya, tidak, tapi ibadah yang hati dan dohirnya. Nah dari keimanan loh ini. Satu untuk ngaji, yang nomor duanya untuk menolong sesama orang sakit ya teman-teman ya. Kalau masnya ini jelas karena beliau berjuang untuk menjual mobil dengan bandrol harga yang terjangkau ini dan sesuai juga. Ini untuk istri dan
anaknya gitu loh. Ini semata-mata untuk mencari ridhonya Allah dalam rumah tangga ya Mas ya, supaya tidak istilahnya itu ini menelantarkan kewajibannya mencari rezeki seperti itu. Dengan beliau wirawiri kemana-mana itu juga istilahnya itu berjuang. Di jalanan mogok, nggak pakai rem itu udah biasa. Nggak pakai rem. ini patut dimarahi kalau nggak pakai rem. Takut biasa. Takutnya itu gini loh teman-teman, kalau misalnya nggak free keadaannya apa badan itu ya, takutnya kalau nyenggol teman-teman yang di jalan gitu. Ya teman-teman semua gitu loh. Kemarin itu bukan nggak sengaja kita bertemu dengan Mas yang ada di desa Patoman, Kadungampel, Cawas, Klaten. Dan kalau mau ada yang cari mobil, menghubungi jenengan ke nomor ya 0857 800 75866. Alhamdulillah. Nanti bisa nggak istilahnya itu motor di COD Mas, ketemuan? Motor bisa, tuker tambah bisa. Istilahnya teman-teman yang di YouTube ada informasi mobil nongkrok, mobil apa-apa, saya siap mengambil, dan ada bonusnya free lah hitungannya buat beli rokok apa-apalah hitungannya gitu. Nah, alhamdulillah. Informasi aja lah hitungannya. Ya di sana ada mobil nongkrok Mas, gini-gini, yang penting ada foto sama suratnya aja, keterangannya gimana, kirim ke WA saya. Insya Allah langsung saya respon ya, nanti deskripsi ntar WA-nya ada di situ semua, ntar dikasih sama Bambang mungkin kan ya kan. Nah gitu aja, informasi semua saya terima. Intinya jangan mobil muda ya, mobil tua saja. Kalau mobil muda nggak kuat duitnya Mas. Oke Mas, nggak apa-apa. Ini loh. Nah teman-teman, nah dari Mas Maul ya, ini yang jualan mobil ini perjalanannya beliau dari dulu belum kerja sampai sekarang ini banting setir ke jual beli mobil ini sangatlah panjang perjuangannya. Nah kita akan kutip setengah, enggak istilahnya itu semuanya juga nggak apa-apa gitu loh. Perjalanan ngambil mobil yang paling jauh itu di mana? Terakhir ngambil mobil saya paling jauh itu insya Allah ya se-Jawa Tengah udah saya puterin semua, dari ujung Kudus, Pati, Purwodadi, Wonogiri, Purworejo, Cilacap, ya semualah intinya se-Jawa Tengah udah saya datengin semua dengan menggunakan mobil tua juga, nggak mobil muda ya teman-teman. Nggak mobil apa aja nih, yang nggak, intinya mobil tua juga karena saya juga pencinta mobil tua kan. Nah ya intinya semua pekerjaan ada risikonya, yang nggak tahu radiator jedot di jalan atau ban bocor, rem nggak ada, itu udah mah nggak masalah. Intinya bagus saya, intinya saya bekerja buat nafkahi keluarga, semua risiko pekerjaan pasti ada. Intinya gitu aja, semua pekerjaan ada risikonya, nggak mungkin nggak ada risikonya. Mungkin itu penjelasannya kan. Nah itu penjelasan dari Mas Maul, dari beliau ketika ngambil mobil dan nantinya dijual kembali ya teman-teman semua. Nah yang selanjutnya itu terkait tentang beliau jualan, itu ada nggak sih yang komplain, bahkan banyak kali ya yang menghujat kurang apa di YouTube-nya Mas Kita akan tanya ini, ngomong di sini. Ayo Mas, jawab Mas. Ya, kalau buat selama ini yang saya alamin ya, namanya jual beli pasti ada komplain dan lain-lain. Intinya kan selama kita terus terang jujur dengan plus minusnya mobil tua, insya Allah kita diridhoi lah. Intinya nggak ada kendala. Namanya mobil tua kan pasti ada resikonya. Dari sini mobil sehat, keluar 1 jam setelahnya rusak, ya namanya udah risiko. Saya pun juga ngalamin, baru keluarga ngajak jeblok radiatornya juga udah ngalamin. Ya itu risiko, karena kita jual beli udah ngelihat barang, udah cocok,
udah bayaran. Urusan garansi enggaknya kan tergantung kita perjanjian awal. Beda sama beli mobil baru, ya kan, pasti bergaransi berapa tahun. Bedanya mobil tua itu. Perbedaannya itu. Intinya saya kalau review mobil di YouTube pasti insya Allah udah detail, dari plus minusnya udah saya jelasin, ininya kekurangannya apa pasti udah saya jelasin. Ya gitu, karena kita saling keterbukaan lah, kita jualan berkah, bukan jualan yang lain. Ya kan, intinya gitu. Kalau saya pribadi sih nggak nyari supaya mobil saya laku, enggak, saya nggak itu. Intinya saya jualan berkah buat ngidupin keluarga saya, intinya gitu aja. Kalau saya pribadi ya kan nggak melebih-lebihkan lah, intinya gitu saja lah. Mungkin begitu Mas. Nah ini teman-teman semua itu tadi dari perjalanan dan dari komplain Nah sekarang kita akan tanya lagi masalah mobil tua. Ya mobil tua itu perawatan yang harus diperhatikan itu apa saja, karena ini saya juga langsung dihadapkan mobil, ya belum tahu ini mobil itu yang harus dirawat nanti setelah saya beli itu apa saja. Itu kita harus tahu ya teman-teman juga. Untuk teman-teman yang belum tahu masalah mobil, perdalam masalah ini biar nantinya enggak kaget kalau mogok di jalan. Ya Mas, kita akan kasih tahu apa saja Mas yang harus istilahnya itu dirawat setelah mobil itu dibeli, untuk servis bulanannya itu apa saja. Ya untuk mobil tua ini ya berbeda-beda macam penyakitnya. Kalau istilahnya mobil tua itu udah setiap hari dipakai, apalagi nggak sering dipakai, siap pakai mobil tua harus satu cek oli, itu rutin istilahnya. Nggak, meskipun nggak, kalau saya pribadi ya setahu saya ya kan, nggak, kadang kan pendapat orang beda-beda. Kalau saya pribadi satu oli mesin itu wajib dicek berapa bulan sekali. Alhamdulillah teman-teman semua, itu tadi penjelasan dari Mas Maul berkaitan tentang mobil, yang tentunya tentang servis dan mana saja yang harus diperhatikan ketika mobil itu sudah dibeli. Dan ini kita akan tanya lagi seputar mobil, ya, berkaitan tentang mobil yang mogok di jalan. Mas, saya pengen tahu nih, mobil mogok itu kan ada dua kriteria Mas. Satu, ya, mobil ketika waras wiris atau tidak ada kendala itu dicek bagus banget, nggak ada kendala sedikit pun. Tapi kenapa kok mogoknya itu, pernah nggak sih di jalan mogok yang nantinya itu membuat hati jenengan jengkel atau malah bertanya-tanya itu di area yang angker, pernah nggak? Ini sering kali ditanya sama teman-teman ya, subscriber dari saya juga. Pernah nggak Mas? Ya selama perjalanan hampir berapa tahun ini yang saya alami ya buat mobil mogok apa enggaknya itu, satu saat saya berhenti di depan kuburan. Nah, lucu itu, kejadian lucu. Saya pas mogok berhenti depan kuburan, kenapa nggak bunyi-bunyi? Saya cekin itu udah. Saya kan sama anak buah saya kan, saya dorong agak ke depan. Setelah berapa menit starter langsung hidup. Nah itu saja ditanda tanya itu, nggak tahu mistis atau enggak, intinya percaya nggak percaya hal kayak gitu. Intinya ya caranya kita menghormatinya nggak kelihatan lah, intinya gitu. Saya penasarannya itu, sampai sekarang itu nggak terjawab. Pernah hal kayak gitu. Intinya ya suka dukanya itulah intinya. Kalau perjalanan selama di jalan, masalah begal dan lain-lain insya Allah aman. Saya kadang pulang sampai pagi, sampai intinya subuh lah, minim saya perjalanan itu subuh lah, berangkat malam sampai rumah subuh. Kadang 2 hari nggak pulang juga pernah karena mobil mogok nggak bisa perbaiki. Ya satu saja kita nelpon teman-temannya yang area terdekat itu minta tolong. Intinya kan kalau saya alhamdulillah temen udah banyak, sewaktu-waktu ada kendala kita nggak bisa atasin, kita telepon temen, suruh nginep, suruh makan. Intinya banyak teman banyak rezeki. Itu saja. Oke. Ini ya,
yang kemarin itu tanya seputar pengemudi atau yang mengemudikan mobil pernah nggak sih mengalami hal yang janggal. Itu ternyata dialami sama Mas Maul ya, ketika beliau dalam perjalanan mengantar mobil. Nah, alhamdulillahnya itu juga ditemani sama ini krunya dan juga anak buah. Nah, jadi ada juga yang mencarikan ini bantuan dari teman-teman, dan ditambah lagi tadi didorong ya Mas ya, didorong. Jadi didorong sampai depan dari area pemakaman itu pokoknya dihindari, itu baru bisa berjalan. Ini cerita yang seperti ini teman-teman semua. Saya mengangkat cerita misteri juga, dan juga ditambah tentang saya ini cari mobil. Nah, seperti itu teman-teman semua. Kita akan kasih tahu review mobil yang nantinya akan saya beli, dan juga teman-teman tadi yang request, Mas carikan beli ya kalau yang cocok ya. Kalau nggak cocok ya main saja. Oke, kita akan cek ini mobil dan kondisi mesinnya itu bagaimana, dan nanti perawatannya itu apa saja yang simple. Dan jangan lupa nih, nomor teleponnya ada di sini. Kelihatan nggak ya? Nah, ini kelihatan ini Mas, alhamdulillah. Jangan lupa ini juga nama channelnya, tolong di subscribe. Nah, beliau nggak cari subscribe banyak, itu enggak. Kalau ada yang minat, mampirlah ke channelnya ya. Mobilnya terjangkau, aman. Nanti kalau mau dijual kembali siap, bisa dipertemukan kembali seperti itu. Oke. Tambah juga masuk. Oke Mas, kita akan cek kondisi mesinnya. Mas, ini kita lanjut untuk harga ini. Nah, kita teman-teman, kita cuma ngobrol dari tadi itu untuk kasih tahu teman-teman semua tujuan kami membuat video. Selain itu tadi untuk ibadah mencari rezeki anak dan istri, dan juga membantu sesama dengan di konten saya ya, kontennya saya dan kontennya Mas Maul. Ini kita akan ngobrol masalah harga, entah cocok atau enggaknya, pokoknya kita udah ada di sini. Tentu doakan nanti bisa deal. Oke. Nah, seperti itu. Jadi untuk harga saya nggak tahu Mas Maul mau kasih harga berapa. Ya, buat harga ya, terus terang emang ini mobil emang dari awal saya bangun, saya rawat. Terakhir harga itu penawaran, jangan kaget ya, sekelas Ford Laser 17 juta. 17 juta. Terakhir nawar belum saya kasih. Belum dikasih itu. Jangan kaget ya, jangan kaget. Meskipun Ford Laser tua 94, tapi kita nggak jual tahun, kita jual barang. Kita jual barang di sini ya Mas, ya, jual barang dan jual tahun. Bukan istilahnya itu untuk di bisnisan lagi, bukan. Nah, ini pokoknya tujuannya itu saya kasih tahu tadi itu tujuannya. Dan untuk harganya sendiri segitu ya Mas ya. Itu penawaran Mas. Penawaran 17 juta itu penawaran, belum saya kasih. Mungkin mau minat baru nambah lagi bisa, monggo. Intinya penawaran terakhir 17 juta emang belum saya kasih, karena saya perjuangan ngebangun mobil itu. Memang saya nggak jual tahun, saya jual mobil bagus, mobil ready ya kan. Saya juga nggak jual pajak, saya naikin mobil. Bener tak Mas? Ya, sampai naikin pajak Mas? Enggak sih lah, nah kita naikin mobil Mas. Nah, intinya gitu, kita naikin mobil nggak naikin pajak ya. Bener ya teman-teman. Intinya suratnya komplit, STNK BPKB, nomor rangka tembus, intinya gitu. Itu kita akan dikasih tahu untuk BPKB-nya. Perlu tahu, kita akan review sekarang ini. Oke. BPKB-nya mana? BPKB-nya jangan dulu, kalau udah deal baru kita kasih tahu. Itu jadi bikin penasaran sama teman-teman semua. Oke teman-teman, itu harganya segitu pokoknya. Penawaran intinya lah. Itu penawaran di Mas
Maul. Dan tentunya yang saya kasih tahu tadi, mobilnya spesial teman-teman semua. Untuk teman-teman yang mau pesan selain yang ini buat saya saja, jangan buat yang lain dulu. Nah itu ya, karena juga spesial. Nah semoga saja nanti yang mobil sama seperti ini, sekelas ini juga ya Mas ya, banyak nanti, di pasaran. Nanti dapatnya itu juga ada yang dapat seperti ini, khusus untuk teman saya yang tadi itu pesan ya. Nanti kita akan ngobrol dulu. Oke teman-teman, jangan pindah di channel yang lainnya, khusus untuk subscriber saya. Fokus dan jalankan ibadah, ditekuni, dan satu lagi, restu dari orang tua itu sangatlah berguna untuk kita ya teman-teman, dalam kita itu menjalani hidup. Apalagi kita udah ini punya anak istri, rezeki pasti nantinya kita terdorong dari doa orang tua dan ada terus. Bener kata Mas Maul, kemanapun, sampai ujung mana tadi Mas? Yang paling timur tadi Mas? Cilacap apa mana tadi? Yang paling timur Mas? Wonogiri, Wonogiri, Jawa Timur, Ngawi, Lamongan, ya. Malang, insya Allah aman. Sudah terkendali, saya sudah berjalan-jalan ke sana. Amin, alhamdulillah. Jadi teman-teman semua, kita bantu untuk rezekinya teman-teman semua. Kita akan share. Jadi jangan takut untuk mencari rezeki ya. Karena apa? Kita jalannya itu pasti dengan izinnya Allah, izinnya orang tua, doanya orang tua, dan dikasih keberkahan sama Allah yang memberikan rezeki. Khusus untuk yang belum tahu channelnya Mas Maul, nanti cek di YouTube-nya saya. Dan khusus untuk pengobatan dan yang lainnya, pokoknya lanjut terus, kita jalan terus, kita akan membantu, kita akan gunakan semua sarana untuk saling berbagi, saling menasihati, saling mendoakan, dan saling mengobati dan mensupport. Nah itu seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke teman-teman semua, kembali lagi di channel saya Hafid Adnan Khair, berkaitan tentang misteri dan juga mencari mobil ini. Suaranya terdengar nyaring ya teman-teman ya. Oke Mas, bisa dijelaskan apa saja yang simpel untuk nantinya dicek bila mana untuk berkendara kemanapun? Ya, yang utama radiator. Air. Kita lihat airnya kan kurang dikit. Kita Iya. tambah ke perjalanan. Tambah lagi ya Mas ya? Kita lihat apakah masih berminyak atau enggak. Hanya berminyak, mungkin mesin berkopnya atau apanya pakainya kena di radiator. Bateroi kita lihat masih bagus apa enggak olinya. Perjalanan. Simpel saja sih kalau buat mobil tua, intinya itu kan. Kalau buat yang lain mungkin perawatan kayak busi dan lain-lain mungkin. Kalau busi udah kelihatan intinya buat mobilnya pincang pasti busi. Buat mesin istimewa ya. Mesin istimewa Garing. ini teman. Garing semua. Nggak apa-apa teman-teman. Ya fasilitasnya. Fasilitasnya. Yo, kita jalan yo. Di sana Mas. Oke, siap. Oke Mas. Apa saja Mas? Fasilitas kan ini namanya takometer. Ini fungsinya buat tambahan ya, buat tambahan variasi. Tuh. Nyala ya teman-teman Nyala semua. normal. Ini buat tambahan variasi.
Ini dilengkapi dengan AC. AC-nya juga masih nyala. AC masih normal semua. Dengan audionya masih normal. Audionya ini juga masih bagus lah. Audionya masih nyala semua. AC masih dingin. Ya itu ya buat listrikan semua masih normal. Rating, klakson masih normal semua. Dashboardnya juga masih utuh, bawaan Ford Laser. Ini tuh masih utuh semua, dashboard AC. Pokoknya ini asli semua teman-teman, semua asli dan ori. Intinya kita mencarikan mobil itu yang memang benar-benar ready di jalan, tapi nggak ketinggalan yang lainnya. Biarpun tua tapi jiwanya muda mobil ini. Oh, alhamdulillah. Dari pelek juga udah ganteng. Fasilitas nggak kalah, AC juga dingin. Coba dipegang mas, tuh, ya kan? Wah mantap ini mas. Wah, jos. Mobil tua AC-nya nggak kalah sama yang muda mas, tuh dingin mas. Oke mas. Hujan pun berani tutup pintu semua, kaca tutup, ready ya kan? Nih ya teman-teman, mantap juga ini. Lihat teman-teman semua ya. Untuk masalah pegangan ya seperti kaca, ini dinding-dinding ini masih kondisi ori dan dijamin tidak istilahnya itu mengecewakan. Nih. Nah, ini ada yang ditanyakan lagi mas. Itu khusus untuk teman-teman yang suka mobil tua seperti ini di-upgrade menjadi mobil yang ready. Ya nggak ketinggalan sama yang lainnya mas. Masalah mesin diganti itu gimana mas? Itu mesin diganti mungkin dari mesin awalnya rusak dibeliin mesin gendong. Nah kata gendong itu mesin yang pertama bahan mobil rusak, kita beli satu gelondong, mobil yang lain kita oper ke mobil yang kita punya. Namanya mesin gendong itu namanya. Kalau orang bengkel ngomong mesin gendong namanya. Nah namanya gendong tuh itu jadinya nomor rangka masih utuh, dia nomor mesinnya aja yang didadal di bawah. Nah itu modelnya. Kalau mesin gendong, nama penyebutannya mesin gendong. Nah itu mesin yang pasti tujuannya untuk mencari kecepatan yang maksimal, dan tentunya beliau tidak pengen ya mas kalah seperti motor baru yang sekarang itu telah tampil di jalan-jalan. Alhamdulillah. Ini teman-teman semua, jadi kalau teman-teman semua besok pengen cari mobil di area Cawas, Pedan, Karangdowo, Yogyakarta, Jawa Tengah, hubungi terkenal. Insya Allah nama Harto Lancar Jaya di Facebook dan di lain sudah terkenal. Mantap ini teman-teman semua. Sudah tawas yang punya. Oke teman-teman, kita akan lanjut. Nih mobilnya dikemas lagi. Oke. Ditutupin. Kita lanjut harganya. Siapa tahu cocok, berminat dibayar bosnya. Oke, siap. Ya teman-teman semua. Tuh. Ini mobil tempurnya ini nih. Stikernya nih, jangan lupa nih. Ini stikernya. Kalau jenengan ketemu dengan mobil ini, klakson langsung dan hubungi nomor yang ada di belakang ini. Nah, ini mobil tua. Bodinya jelek, jangan ditanya. Nah, platnya ini. Pokoknya langsung ya datang ke rumah, bisa hubungi nomor WA bisa ya. Mobilnya Mas Harto. Ini mantap ini.